Sapyong, seorang produser radio sedang berjalan menuju ruang kerjanya. Ia bertemu dengan Uri dan saling memberikan semangat untuk siaran radionya. Saat ponselnya berbunyi, Pyong menghentikan langkahnya dan menunjukkan ekspresi kesal di wajahnya. Bu Hyeryong masuk ke ruang studio. Sambil berjalan ia mengikuti ketukan irama grup band yang tengah bersiap-siap. Pandangannya tertuju pada pria yang sedang memainkan drum. Ia teringat sesuatu yang indah di pikirannya. Sahyeon tampak bahagia menggendong istrinya menuju tempat tidur. Mereka bercakap-cakap layaknya pengantin baru. Sahyeon bertanya apakah Hyeryong tahu kapan ia jatuh cinta padanya. Hyeryong menjawab tentu saja saat ia melakukan siaran radio. Sahyeon membantahnya. Sebenarnya mereka pertama bertemu di ruang latihan Jongsu. Saat itu Hyeryong menggunakan celana longgar dan penampilannya sangat luar biasa. Sahyeon sangat terpana melihat Hyeryong bermain drum dengan posisi kaki terbuka seperti itu. Dan itu benar-benar seksi di mata Sahyeon. Adegan itu kembali terngiang di ingatan Sahyeon. Ia mengintip ke ruang studio dan melihat Hyeryong sedang bermain drum. Keinginannya semakin kuat untuk masuk dan melihat lebih dekat gadis cantik itu. Hyeryong tentu tidak menyadari jika seorang pria tengah memperhatikannya dari belakang. Meskipun akhirnya mereka tak saling menyapa, Sahyeon tidak bisa melepaskan pandangannya dari Hyeryong yang asik bermain drum. Hyeryong tersipu malu dengan tingkah suaminya yang mengaku begitu bergairah setiap kali membayangkan momen itu. Sahyeon bertanya, apa yang diharapkan Hyeryong saat ini? Sederhana, ia ingin suaminya tidak pernah berubah. Dengan mudah Sahyeon mengatakan tentu saja. Giliran Hyeryong bertanya apa harapan suaminya. Ia ingin istrinya berpakaian sama ketika pertama kali bertemu saat ulang tahunnya ke-60. Hyeryong bertanya apakah pantas nenek-nenek berpenampilan seperti itu. Sahyeon memuji istrinya bahwa ia akan selalu keren meskipun berusia 100 tahun. Sahyeon percaya wanita tidak akan menua selama ada lelaki yang mencintainya. Ingatan itu membuat Hyeryong tersipu dan tersenyum sendiri. Lee Yeonhui sedang mempersilahkan para tamu masuk ke ruang studio karena siaran akan segera dimulai. Hyeryong berdiri dan menyapa seluruh tamu di studio. Semua penonton bertepuk tangan. Saat Yeonhui memberikan briefing pada penonton yang akan bertanya, satu orang wanita mengajukan diri untuk bertanya. Tanpa disangka, wanita itu malah memaki-maki Yeonhui. Ia bertanya kenapa Yeonhui merebut suaminya. Ia mengatakan suaminya adalah Park Jae-hoon. Yeonhui tercengang. Dengan emosi Nyonya Park terus mencerca berbagai tuduhan kepada Yeonhui. Ia bertanya apakah orang tuanya tahu anaknya memacari suami orang. Tidak hanya menonton bersama, mereka juga berlibur bersama. Jadi itu sudah jelas disebut perselingkuhan. Nyonya Park sepertinya telah mencari tahu asal-usul Yeonhui. Ia tahu latar belakang pendidikan dan keluarga Yeonhui. Saat suasana semakin memanas, Hyeryong mencoba menenangkan Nyonya Park dan menyuruh untuk berbicara setelah siaran. Saat Yeonhui berniat mengalah dan keluar dari ruangan, Nyonya Park kembali menyindirnya dan merendahkan harga diri Yeonhui di depan penonton. Kata-kata itu tidak bisa ditahan. Akhirnya Yeonhui menjawab semua tuduhan itu dan balik menyerang Nyonya Park. Bukankah Nyonya Park juga berselingkuh bahkan memacari 3 pria sekaligus saat ia sudah bersama suaminya sekarang? Nyonya Park terkejut dengan serangan itu. Kini giliran Yeonhui membongkar sifat buruk Nyonya Park yang menyebabkan suaminya berselingkuh dengan gadis miskin dan tidak tahu mode seperti Yeonhui. Suaminya lebih nyaman karena sangat diperhatikan dan dihargai. Tidak seperti Nyonya Park yang bahkan tidak pernah membuatkan sarapan untuk suaminya. Nyonya Park tentu tidak terima dengan kata-kata Yeonhui dan ingin menamparnya. Tapi Yeonhui memegang tangan Nyonya Park. Ia tahu ia selingkuhan suaminya. Tapi tidak seharusnya membawa nama keluarga dalam kasus seperti ini. Apalagi Gi Yeonhui mereka berdua sama-sama berdosa karena menjadi selingkuhan. Nyonya Park tidak bisa berkata apa-apa. Ia tercengang dan meninggalkan studio itu. Pyong, Hyeryong dan Sien pergi ke kafe untuk beristirahat. Mereka membahas kejadian tak terduga yang mengacaukan siaran mereka tadi. Mereka mulai penasaran dengan pria yang diperebutkan oleh Yeonhui dan Nyonya Park. Hyeryong menduga pria itu kaya. Tapi Sien punya pendapat lain. Bahwa lelaki mapan sulit memutuskan untuk bercerai. Pyong juga setuju. Terutama jika sudah mempunyai anak. Seperti suaminya yang tidak bisa hidup tanpa dia.
Lelaki lebih mementingkan anak daripada wanita karena bagi mereka keturunan sangat penting. Xian menyambung, tapi terkadang pria sangat mudah ketahuan karena mereka sangat sederhana. Hyeryong menggoda. Itu bukan pengalamanmu kan? Dengan yakin Xian menjawab suaminya tidak bisa berselingkuh karena ia seorang dosen. Dia hanya tahu buku dan kampus. Bahkan tidak menyukai golf seperti pria lainnya. Pyong memberikan saran agar Xian lebih memperhatikan penampilannya. Xian merasa penampilannya normal sebagai penulis. Kebanyakan penulis berpenampilan seperti dirinya. Hyeryong menyuruh untuk mencoba sekali saja merubah penampilannya. Xian tetap menolak karena usianya sudah tua. Mereka kembali membicarakan Yonhui dan mulai berpendapat bagaimana jika mereka ada di posisi itu. Hyeryong memilih untuk bercerai karena tidak mungkin hidup tanpa cinta. Pyong berkata jangan sampai memberikan ruang pada suami untuk berselingkuh. Itulah yang berusaha dilakukan Pyong saat ini. Xin berpindah ke rumah orang tua Yushin, suami Pyong. Ayah Yushin merasa rindu dengan cucunya. Ia menyuruh istrinya untuk mengundang mereka semua makan malam. Bertepatan dengan itu, Yushin menelepon. Ibunya dengan cepat menjawabnya. Sesuai perintah ayahnya, Yushin diundang makan malam bersama Jia dan Pyong. Tentu saja Yushin menyanggupinya. Xian sedang menyiapkan makan malam. Woram menghampirinya dan bertanya apakah ayahnya menangis saat menikah. Xian menjawab ayahnya sangat bahagia dan berterima kasih pada ibu. Ayahnya juga menangis karena hari itu adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Hyanggi menambahkan bahwa hidup ayah sangat bergantung pada ibunya. Tidak ada wanita sehebat ibunya. Ayahnya sampai di rumah. Mereka menyambut dengan hangat. Xian bertanya kenapa bekal makannya tidak dihabiskan. Haeryun menjawab ia sibuk jadi tidak sempat makan sampai habis. Hyanggi ingin minum anggur bersama setelah makan malam. Namun Haeryun mengatakan itu hanya untuknya dan Xian saja. Xian tersipu mendengarnya. Pyong bersama suami dan anaknya sedang dalam perjalanan menuju rumah utama untuk makan malam bersama. Mereka bercakap-cakap tentang siaran radio Pyong. Jia tidur di bangku belakang. Yushin memuji Pyong dan berharap ia tidak jenuh dengan pernikahan mereka. Yushin melihat teleponnya berdering. Pyong mengira itu ibu mertuanya. Ternyata ibu Pyonglah yang menelepon. Raut wajah Pyong langsung berubah. Yushin menanyakan kabar mertuanya. Ia terkejut karena mertuanya telah kembali dari Filipina dan sudah di Korea. Ia bertanya kenapa tidak memberitahu. Ibunya menjawab takut merepotkan mereka yang tengah sibuk. Yushin ingin mampir ke rumah mertuanya setelah makan malam. Ibunya sangat senang mendengarnya. Setelah menutup telepon, Yushin bertanya kenapa tidak memberitahu jika ibu sudah di Korea. Pyong tidak menjawab dan mengalihkan pembicaraan dengan membangunkan Jia. Yushin memberitahu Jia bahwa neneknya sudah kembali ke Korea. Haeryun bersiap untuk minum dengan Xian. Saat hendak membuka anggur, Hyanggi mengatakan temannya akan menginap di rumahnya malam ini. Haeryun membatalkan niatnya untuk bicara di rumah. Ia mendatangi Xian yang sedang menulis di kamar dan mengajaknya keluar jalan-jalan. Sambil bergandengan tangan, Xian berkata sudah lama Haeryun tidak bernyanyi untuknya. Haeryun hanya terdiam dengan banyak pikiran. Ia mengajak Xian ke tempat karaoke. Setelah minum satu tegukan, Xian bertanya belakangan ini suaminya jarang tersenyum. Ia meminta suaminya untuk menceritakan masalahnya. Haeryun menjawab dengan singkat bahwa tidak ada yang mudah dalam hidup. Xian meminta Haeryun menyanyikan satu lagu untuknya. Haeryun menurutinya dan berdiri. Tapi kemudian ia membatalkannya dan memberanikan diri untuk bicara. Bolehkah aku pergi meninggalkanmu? Pertanyaan itu mengejutkan Xian. Ia berharap suaminya hanya bercanda. Tapi Haeryun sangat serius dan tampak sangat tertekan. Xian bertanya kenapa ia ingin bercerai. Suaminya menjawab ia hanya ingin saja. Xian tidak percaya. Pasti ada alasannya. Haeryun menyangkal saat Xian bertanya apakah ada wanita lain. Ia hanya mengatakan 30 tahun bersama lebih baik diakhiri saja. Xian masih tidak mengerti kenapa suaminya tiba-tiba ingin bercerai. Haeryun kembali menjelaskan kondisinya. Ia sangat lelah menjadi kepala keluarga dan berat baginya menjalani hidup. Xian menawarkan Haeryun untuk istirahat sejenak dan tinggal di apartemen studio untuk sementara waktu. Tapi ia tetap menolaknya. Ia tidak ingin hidup seperti sekarang ini. Ia ingin hidup yang berbeda. Jika Xian meminta alasan, maka alasannya adalah karena mereka telah hidup terlalu lama bersama-sama.
Haeryun juga memohon pada Xian untuk mengerti keinginannya dan mengabulkan permintaannya. Woram menelepon ibunya. Setelah menutup telepon, Xian meninggalkan suaminya tanpa kata-kata apapun. Ia berjalan dengan lemas seperti energinya telah terkuras habis. Ia masih tidak percaya dengan keinginan suaminya. Langkahnya sangat berat. Air matanya menetes tanpa henti. Pyong menawarkan untuk mampir sendiri saja ke rumah ibunya karena Jia sudah lelah dan tidur. Lain kali saja Jia dan Yushin berkunjung bersama ke rumah ibunya. Seo yang sedang menyiapkan melon untuk menyambut Pyong dan keluarganya. Tapi ia terkejut karena hanya Pyong yang datang sendiri. Dengan ketus Pyong masuk ke rumah. Pyong menyuruh ibunya untuk kembali pergi ke Filipina dan Jae Sengan kembali lagi. Ibunya tidak setuju karena ia ingin melihat Pyong dan Jia lebih lama. Ia sangat merindukannya. Pyong menaikkan nadanya. Ia bersikeras agar ibunya tidak kembali ke Korea. Ia akan mengatakan pada Yushin bahwa saudari ibunya sakit. Jadi ibu harus kembali. Pyong juga memperingatkan ibunya agar tidak menghubungi Yushin lagi. Saat hendak pergi, ibunya mengatakan akan tetap di Korea dan menjalankan keinginannya. Dengan penuh emosi Pyong berkata ibunya selama ini hidup sesuai dengan kemauannya tapi jangan campuri urusan keluarga Pyong dan jangan pernah menangis di depan Pyong lagi. Ibunya terpukul mendengar perkataan Pyong. Sahyeon terbangun tengah malam. Ia mengambil buku tafsir mimpi. Hyeryong meminta Sahyeon untuk menceritakan mimpinya. Sahyeon mengatakan ia bermimpi seekor babi yang sebesar sapi datang ke pangkuannya. Dengan enteng Hyeryong menyuruh Sahyeon untuk mencoba membeli lotre esok hari. Sahyeon kembali ke tempat tidur. Sambil tersenyum Hyeryong mengatakan, jika ia tidak menggunakan kontrasepsi. Mimpi Sahyeon tadi artinya tentang kehamilan. Sahyeon merenung mendengar itu. Keesokan harinya, Sahyeon mengantar istrinya bekerja. Setelah itu, ia masuk ke dalam mobilnya dan mengambil HP lain di mobilnya. Ia menelepon seseorang. Mengatakan bahwa ia bermimpi kehamilan tadi malam. Ia ingin menceritakan selengkapnya saat bertemu. Ia tampak sangat senang sepanjang perjalanan. Ponsel Hyeryong berbunyi. Mertuanya menelepon. Ayah mertua juga bermimpi yang sama. Ia diminta untuk tes kehamilan K. Rena yakin tentang mimpinya Hyeryong tetap yakin bahwa ia tidak hamil. Meskipun mertuanya terus memaksa, ia tetap yakin dirinya tidak hamil. Mendengar itu, mertuanya tampak kecewa. Yushin menemui ibu mertuanya karena sebelumnya ibunya menelepon minta bertemu. Ibunya bercerita pada Yushin. Pyong marah pada ibunya karena mengira ayahnya meninggal karena dirinya. Sebenarnya ayahnya berselingkuh dengan teman kerjanya. Ia tidak bisa memaafkannya. Saat sedang mengurus perceraian, ayah Pyong menjemput Pyong ke sekolah dan mengalami kecelakaan. Saat itu, ia berpura-pura bahagia mendengar kabar itu tapi selalu hati-hati dengan Pyong. Hingga saat ini, Pyong melarangnya bertemu dengan Jia dan menyuruhnya kembali ke Filipina. Ibunya juga mengatakan, jika Pyong tahu ia menghubungi Yushin maka Pyong tidak akan diam saja. Ia akan semakin marah padanya. Yushin akan mencoba membujuk Pyong agar mengerti. Ibunya lega mendengar itu. Yushin juga berjanji mengajak Jia menemuinya akhir pekan. Ia menyayangkan ibunya tidak bicara tentang ini dari dulu. Ia tidak tahu ada masalah seperti ini antara Pyong dan ibunya. Saat beristirahat, Pyong bertanya kenapa Xian tampak pucat. Apakah ia sedang sakit? Xian tertunduk dan menjawab suaminya ingin bercerai. Mereka terkejut mendengarnya. Sementara itu Haeryun sedang mengetik pesan kepada seseorang. Ia mengatakan sudah mengatakan ingin bercerai dengan Xian. Pyong tidak percaya jika alasannya karena hidup bersama terlalu lama. Hyeryong bertanya apakah Xian pernah mengecek ponsel suaminya. Xian menggelengkan kepalanya. Ia disarankan untuk mengeceknya sesekali karena bisa jadi ada wanita lain. Xian masih menyangkalnya dan meyakini suaminya tidak tertarik pada wanita lain. Temannya juga terkejut saat tahu hubungan ranjangnya tidak harmoni. Xian sering menolak saat diajak berhubungan dan itu sudah terjadi selama 2 tahun. Alasannya karena sangat lelah dan merepotkan. Hyeryong menduga itulah penyebabnya. Harga diri suaminya terlukai karena ditolak berkali-kali sehingga ia tidak tahan lagi. Hyeryong menyarankan Xian untuk membuat suasana baru malam ini. Mencoba memperbaiki hubungan mereka. Pyong menerima pesan dari ibunya yang mengatakan bahwa ia tidak kembali ke Filipina dan telah memberitahu masalahnya kepada Yushin. Pyong sangat emosi membaca itu.
Ia langsung bergegas menuju rumah ibunya dengan kecepatan tinggi. Xian teringat masa dulu bersama suaminya. Ia didandani dengan cantik dan dibelikan baju baru oleh Haeryun. Haeryun juga memuji Xian yang tampak cantik saat menggunakan baju baru. Haeryun mengajak Xian untuk makan steak di tempat yang romantis. Selama makan, Xian tetap mengingat anak-anaknya. Haeryun menyuruh untuk fokus quality time berdua saja dulu karena mereka sudah lama tidak menghabiskan waktu berdua. Setelah makan, Haeryun mengajak Xian untuk bermalam di motel. Tapi Xian menolaknya. Meskipun mereka sudah sampai di depan motel, perdebatan justru semakin sengit. Mereka berbeda pendapat. Menurut Xian di rumah pun bisa tetap membangun suasana romantis dan berhubungan layaknya suami istri. Tapi bagi Haeryun momen quality time berdua sangat diperlukan untuk menjaga hubungan suami istri. Xian tetap tidak setuju. Hingga Haeryun mengalah dengan emosi di dalam hatinya. Ia terlihat sangat kecewa dengan istrinya. Harga dirinya seperti terlukai. Xian tiba-tiba merasa bersalah setelah mengingat kejadian itu. Pyong sampai di rumah ibunya. Ibunya menjelaskan bahwa Yushin sudah mengerti dan tidak ingin ia kembali ke Filipina. Pyong membentak ibunya dan bertanya apa haknya memberitahu suaminya tentang masalah itu. Ia sama sekali tidak berhak. Ibunya tercengang melihat Pyong begitu emosi.